Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfio Gunawan, NIM 200087213. Saya akan menjelaskan tentang karangan ilmiah. Ada 4 poin yang harus kita pahami tentang karangan ilmiah. Yang pertama, hakikat karangan ilmiah. Yang kedua, ciri-ciri karangan ilmiah. Yang ketiga, jenis karangan ilmiah. Yang keempat, langkah atau tahap penulisan karangan ilmiah. Poin yang pertama, hakikat karangan ilmiah. Karangan ilmiah merupakan suatu karangan yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaedah-kaedah keilmuan dan prosedur ilmiah. Karangan ilmiah adalah karangan yang disusun dengan mengikuti metode ilmiah untuk mengorganisasikan dan mengomunikasikan gagasan dengan cara berpikir konseptual dan prosedural. Karangan ilmiah haruslah ditulis dengan pikiran yang baik, data yang akurat, dan logika yang jernih. Poin yang kedua, ciri-ciri karangan ilmiah. Yang pertama, sifat keilmuan. Ciri ini merupakan pembeda utama antara karangan ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah. Sifat keilmuan ini dapat dicermati dari berbagai pengamatan. Misalnya, dalam hal pembuktian kebenaran, karangan ilmiah harus dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, objektif adalah mengungkapkan segala sesuatu seperti apa adanya. Setiap fakta dan data diungkapkan berdasarkan kenyataan dan tidak direkayasa. Yang ketiga, netral. Aspek kenetralan ini mengacu kepada setiap pernyataan atau pengungkapan yang terbebas dari kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keempat, sistematis. Mengacu kepada penyajian yang bersifat baku, bukan beku. Sebuah karangan ilmiah yang menguraikan dan menyajikan sesuatu secara berurutan. Yang kelima, logis. Logis mengacu kepada pola penalaran yang digunakan penulis, misalnya pola penalaran induktif dan deduktif. Kalau penulis bermaksud menyimpulkan suatu fakta dan data, digunakan pola induktif. Sebaliknya, kalau penulis bermaksud membuktikan suatu teori, digunakan pola deduktif. Yang keenam, menyajikan fakta. Pernyataan, uraian, atau simpulan dalam karangan ilmiah harus bersifat faktual, yaitu menyajikan segala sesuatu berdasarkan fakta dan data. Oleh karena itu, penyajian atau ungkapan emosional hendaknya dihindari. Poin yang ketiga, jenis-jenis karangan ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah lazim ditulis 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, dan bab ketiga penutup atau saran. Yang kedua, laporan praktik. Merupakan karangan ilmiah yang isinya adalah pembahasan hasil kerja praktik, baik hasil praktik di laboratorium atau hasil praktik di lapangan. Penyusunan bab laporan praktik hampir sama dengan penyusunan bab makalah. Yang ketiga, tugas akhir. Adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk memenuhi syarat kelulusan tingkat akademi atau diploma. Sedangkan skripsi adalah karangan ilmiah berupa laporan penelitian untuk tugas akhir memenuhi syarat kelulusan tingkat sarjana di perguruan tinggi. Perbedaan tugas akhir dan skripsi terletak pada jumlah bab pada masing-masing karangan ilmiah tersebut. Penyusunan bab pada skripsi terdiri atas 5 bab. Yang kelima, tesis. Karangan ilmiah berupa laporan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister S2. Tesis juga terdiri atas 5 bab. Yang keenam, disertasi. Disertasi adalah karangan ilmiah atau laporan penelitian untuk memperoleh gelar doktor di perguruan tinggi. Yang ketujuh, artikel ilmiah. Merupakan karangan ilmiah singkat yang terdiri antara 20 sampai 30 halaman. Poin keempat, langkah-langkah dan tahap penulisan karangan ilmiah. Yang pertama, menentukan tema dan topik penelitian.
Yang kedua, membuat kerangka penelitian. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, survei lapangan. Yang kelima, membangun bibliografi. Yang keenam, menyusun hipotesis. Yang ketujuh, menyusun rancangan penelitian. Yang kedelapan, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Yang kesembilan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Yang kesepuluh, merumuskan kesimpulan dan teori. Adapun struktur karangan ilmiah. Yang pertama, bagian pembuka. Terdiri atas judul, halaman pengasahan, halaman penerimaan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, tema, serta lambang. Yang kedua, bagian inti. Terdiri atas pendahuluan, kajian pustaka, kerangka teori, simpulan, dan saran. Yang ketiga, bagian penutup. Terdiri atas daftar pustaka, lampiran, dan daftar indeks. Daftar pustaka adalah komponen wajib dalam kerangka ilmiah.